Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami semua mau berangkat ke Bukit Doa Immanuel. Mohon dukungan doanya ya untuk semua kendaraan yang berangkat ke Bukit Doa Immanuel pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi selalu, dan juga acaranya diberkati, lawatan Tuhan terjadi, ada pemulihan, ada berkat-berkat dan kekuatan iman yang membangun setiap kita. Terima kasih buat dukungan doanya selama ini. Thank you, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan udah nyampe ke Bukit Doa Immanuel, teman-teman. Terima kasih buat dukungan doanya. Ini adalah Bukit Doa Immanuel. Ya, kami telah sampai. Puji Tuhan. Kami masih registrasi di kantornya dulu. Iya. Ayo dimulai kan? Ayo, mulai. Roh Kudus berjalan dalam setiap hati kami. Yang tentang setiap firman yang disampaikan oleh Bapak, setiap kesaksian yang akan kita dikumandangkan kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai. Siapkan Tuhan untuk menyembahmu. Siapkan ruang hati kami Tuhan. Pembuangan ini Tuhan. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai di tempat ini Tuhan. Bapa semua karena kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Menyembah kepada Tuhan, sucikan, kuduskan dan terimalah penyembahan pujian kami. Sebab Engkau saja yang kami tinggikan dan kami sembah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, saat ini kami mau sharing Tuhan, dengan kami Tuhan. Biarlah kesaksian kami, apa yang kami dan kami dapat menjadi berkat bersama kami, menguatkan kami, sehingga kami semakin hari semakin kuat dan maju dan terus melangkah untuk memberikan terbaik bagi Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kemuliaan yang menyertai kami di tempat ini.
sukacita dan damai sejahtera memenuhi setiap hati kami yang hadir di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk sharing. Haleluya. Kamu mau nggak malam ini? Jadi saya beranikan diri, saya masih kepingin Eman, diberhenti Eman. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, kamu mau nggak? Ada dorongan keras sekali itu. Saya kira, ya Tuhan, saya mau. Katakan sama rokokmu ini terakhir. Saya kira saya bilang, rokok mulai hari ini kamu tidak berkuasa lagi atas tubuhku. Saya melakukan sigaret, terus saya tidur. Tidak kepingin lagi. Kalau kamu sudah kasih saya kesempatan untuk bertobat, kasih kesempatan juga Tuhan buat para mama saya untuk bertobat. Tuhan, kerjakan keselamatanmu atas keluarga. Demikian juga dengan Tuhan, bahkan lebih ya, terhadap kita. Dia itu mengangkat kita, dia tidak melihat siapa kita, masa lalu kita, bagaikan orang yang jatuh cinta itu tadi. Nggak dilihat masa lalunya kayak apa, karena cinta yang begitu kuat dan luar biasa itu membuat dia itu tetap bertahan. Bahkan kalau Tuhan kita itu lebih lagi, saudara. Jadi Tuhan tetap mencintai setiap kita, apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, apapun mungkin kejatuhan kita, tapi Tuhan itu tetap cintanya itu tidak akan berubah. Amin. Bisa mengerjakan tugas itu belum selesai ya. Masih dalam tahap pengerjaan. Tapi hati saya itu kok merasa tertarik dan rindu untuk ditemui oleh Tuhan sama Tuhan satu itu melalui suatu acara itu kalau terus berjalan bersama. Akhirnya saya bisa untuk fokus dan saya datang ke sini atas Masuk surga, saya betul-betul cinta kerohanian, cinta segala galanya. Dulu saya tidak, masih dipenuhi dengan roh-roh kegelapan. Menyembuhkan ibu saya, sembuhkan. Kalau tidak, angkatlah dia di sisi ini. Dan saya berjanji, saya tobat. Bukan tobat biasa, saya tobat betul-betul. Ini nih, kita harus ingat Tuhan. Biarpun susahnya apapun, kita harus ingat Tuhan. Kunci. Pasti Tuhan akan mengangkat umat-umat yang percaya. Bertobat. Gitu aja. Satu hari yang bertobat itu bukan suami saya juga, tapi ipar-ipar saya dulu. Satu persatu bertobat semua. Sampai sekarang itu semua sudah bertobat, cuma tinggal satu aja yang belum. Dan suami saya dulu Buddha, sudah bertobat, baptis. Tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya. Tuhan pelihara saya sampai hari ini, saya nggak pernah kekurangan. Saya mesti cukup aja. Ya, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan Saya nggak tahu, saya nggak mau apa itu berpolemik, tapi kalau memang Tuhan mau datang ya kita tetap persiapkan diri kita, tapi kita tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kita tetap survive, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita bisa bertahan dalam hal keuangan, di mana kita bisa mengkreat sebuah pekerjaan, terus kita juga masih bisa survive. Yang saya alami juga sangat berat, sangat berat. Karena kalau kita hitung hutang itu belasan miliar, itu kalau nggak bisa bayarin kalau uangnya. Terus gimana kita ini dalam sisa hidup ini bisa berkenan dengan Tuhan? Terus kenapa kok saya masih bisa survive? Padahal saya pun bukan orang yang 100% taat, jatuh bangun juga. Jadi dia itu mencintai kita seutuhnya. Bahkan pada waktu iman kita drop, menghadapi masalah udah nggak mencapai, dia selalu mengingatkan betapa besarnya kuasanya dia yang kita alami dahulu, yang membebaskan kita dari keuangan, yang mengangkat mujizat. Bekerja di bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Takkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur.
dibangun di atas dasar iman. Kami kembali mengucap syukur, merasakan kasih karunia-Mu, merasakan berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap sharing dari sahabat-sahabat kami, dari saudara-saudara kami Bapa, boleh menguatkan iman kami Bapa, membangun kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap sharing yang sudah dibagikan. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapa acara ini Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan makan siang bersama. Tuhan memberkati, menyucikan makanan dan minuman, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, kami menyerahkan doa ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Namanya Kudus, Kudus Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bekerja di ladangnya Tuhan, sekaligus yang beri kekuatan, yang menajat dan menopang. Tiada lelah bekerja di tanganmu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi satu hal yang Tuhan memberi lewat firman-Nya ya saudara-saudara, yaitu bahwa di dalam berbagai-bagai pencobaan tetap Tuhan menginginkan setiap kita maju terus ya saudara ya. Tuhan ingin setiap kita menghasilkan buah yang matang. Setiap kita tidak menjadi laskar-laskar Kristus yang melempem ya saudara ya. Tapi kita mau terus maju dan maju terus ya. Kita mau tidak memusingkan akan kehidupan kita ya, tapi kita tidak melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita, tapi kita mau melihat Tuhan kita yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Amin. Kita percaya ya saudara ya, bahwa lewat masalah, lewat cobaan, lewat ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, ini semua adalah untuk menguji kemurnian iman saudara dan kasih. Tuhan, siang hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini ya Bapa. Bukan suatu kebetulan Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah bagi setiap kami ya Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur Kau izinkan kami semuanya boleh hadir di tempat ini, mengadakan doa Tuhan, doa bersama di tempat ini. Semua karena kasih, karena kemurahan-Mu ya Bapa. Siang hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Koden. Biarlah firman ini Tuhan boleh berbuah-buah, dan firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya hanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua bicara tentang keluarga itu hal yang paling ribet di dunia aja keluarga. Tapi Tuhan suruh kita hidup dalam sebuah keluarga. Jadi anak itu tidak ada yang kebetulan. Setiap kita lahir semua punya tujuan. Jadi kalau bicara masalah keluarga, jangan pernah bermimpi bahwa tidak ada masalah di keluarga. Karena kalau di pekerjaan kita boleh meninggalkan semua orang, tapi keluarga kita tidak mungkin tinggalkan keluarga kita. Karena bagi saya anak itu mutiara yang paling besar. Kita boleh punya apa saja, tetap anak itu mutiara paling besar. Kita suka dalam Matius 24 tulis kali ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Pada hari-hari akhir,
kasih kebanyakan orang itu akan menjadi, karena kedurhakaan itu akan memuncak, kejahatan itu akan semakin tinggi, ya kejaman ini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bukan kita tidak bersahabat, tapi banyak sekarang sahabat yang punya kental sekarang jadi musuh. Hanya gara-gara masalah uang, ketidakcocokan dalam perkataan, tidak sesuai dengan cara berpikir. Yang tadinya begitu akur bisa menjadi musuh yang bebuyutan. Karena memang ini zamannya. Keluarga kita bisa hancur kalau kita tidak mengerti tanda-tanda zaman. Kalau kita membiarkan keluarga kita berlalu asal saja tanpa kita memegang kebenaran firman Tuhan, maka keluarga kita termasuk keluarga yang bisa dihancurkan. Kalau kita on the track, ya Tuhan panglima kita. Tapi kalau kita tidak on the track, kita tidak di jalannya Tuhan, ya jangan mimpi kita akan berhasil. Semakin kita mendekati garis finish dalam kehidupan kita, musuhnya itu semakin berat. Dikatakan hari-hari ini masa-masa kejahatan itu akan naik setinggi-tingginya. Hari-hari akhir kejahatan akan memuncak, kesucian akan memuncak, karena inilah pemisahan sebenarnya. Yesus akan datang, salah satu tandanya adalah naik ke dalam kebab. Di Timotius kita baca gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau kita hari-hari sukar, nggak usah kaget ya. 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah ngomong, hari-hari akhir masa sukar itu akan datang, dan itu melanda semua dunia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak muda main HP, lupa orang tua toh. Manusia akan menjadi diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Hari-hari akhir banyak orang akan seperti itu, tidak tahu terima kasih. Anak-anak banyak tidak tahu terima kasih dari orang tua. Tidak ada satu hal yang bisa menyelamatkan anak kita kecuali kita bangun keluarga kita juga dengan sehat. Tapi orang tua itu tetap perlu menjaga anak-anaknya, apa isi HP-nya. Tapi kalau kita mau selamat dari dunia ini, dari kehancuran dunia ini, percayakan hidupmu sama orang tua. Karena mereka lah yang Tuhan pilih untuk menjadi orang tua. Tuhan tidak pernah salah pilih orang tua buat kalian. Begitu kalian keluar dari mereka, kalian keluar dari penegak, kalian keluar dari perlindungan Tuhan, maka dunia ini akan makan kalian dengan kuat. Dan kedurhakaan ini akan melanda hidup kalian. Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawai. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintai. Sungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu. Anak laki-laki milik pusaka, buah kandungan itu kan. Artinya jangan sekali-kali coba-coba untuk menghancurkan anak. Kamu berurusan dengan Tuhan, itu penting. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangun. Kalau bukan Tuhan bangun keluarga kita, ojo mimpi keluargamu pertama. Kalau di keluarga kita tidak ada Tuhan, bukan Tuhan membangun hubungan kita dan keluarga, adalah pasti berantakan hancur. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia orang berjaga-jaga. Kamu jaga anakmu bisa, tak jaga dia 24 jam. Kalau bukan Tuhan yang jaga anakmu, kau tidak bisa jaga anakmu. Hanya Tuhan yang bisa jaga anak saya. Hanya Tuhan yang bisa merubah anak saya. Kalau papanya nggak cinta Tuhan, jangan mimpi anakmu terlindungi. Tugas papanya untuk berlutut dan membawa nama
anaknya di dalam doa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa jaga dia. Oke. Pertama, pernikahan adalah idenya Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan gambar kita. Alam ciptakan manusia menurut gambarnya alam ciptakannya laki-laki dan perempuan ciptakan mereka. Aku berkati mereka, alam berkati mereka, beranak cuculah dan menjadilah. Jadi karena pernikahan keluarga telah idenya Allah, ya jangan sepelekan keluargamu. Ini karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan jadi penolong baginya yang sepadan. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuknya yang menutup tempat itu dengan daging, dan sudah diambil Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Yang kedua, di perkawinan Kana, ini sebuah mujizat pertama di perkawinan Kana, itu pun juga bentuknya sebuah pernikahan. Yang terakhir, kitab Wahyu, dia akan ada yang namanya pernikahan kudus anak domba Allah, gereja sebagai mempelai wanita. Dan dari Kejadian sampai Wahyu dan Matius kitab tengah, semua berbicara tentang sebuah pernikahan. Ide Allah itu bicara masalah tentang keluarga. Dia sumber idenya, dia yang berkreasi dengan itu. Tapi karena Tuhan mempersatukan itu dalam pernikahan kudus, sebab itu jangan pernah remehkan pasangan yang Tuhan berikan. Tidak ada istri sempurna dan tidak ada suami sempurna. Karena kalau kita sempurna, kita pasti masuk surga. Tidak ada di bumi ini lagi. Kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kedua, pernikahan harus dibangun dengan kasih. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tugas suami adalah mengasihi istri. Dan bagaimana juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Istri hendaklah menghormati suami, menjaga nama suami. Itu penghormatan. Hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Anak-anak, hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Tahu nggak kalimat segala hal? Sekalipun papamu pun cekmu, taat sama. Karena itu otoritas yang Tuhan kasih. Perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, bukan tulang kepala untuk memerintah laki-laki. Ada amin? Wanita diambil dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk disayang, untuk dicintai. Pernikahan itu mahal bukan karena membayar pesta pernikahan, tetapi karena harga yang harus dibayar adalah diri kita sendiri. Berani nikah, berani taruhkan hidup untuk keluarga, berani taruhkan untuk anak-anakmu. Harus mengampuni ketika dilukai. Misal, para suami istri harus berani mengampuni saat engkau sangat dilukai. Melayani ketika kelelahan. Menebar kasih ketika sebenarnya ingin marah. Yang ketiga, pernikahan harus memiliki kesepakatan. Kita bilang laki-laki kalau menikah dia menjadi satu tubuh, betul? Betul enggak? Tangan kanan, tangan kiri, betul? Kita kesepakatan itu penting. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, itu aku ada di tengah-tengah mereka. Suami istri harus sepakat dalam keputusan apapun. Pernikahan sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu jangan pernah remehkan pernikahanmu, karena pernikahan itu sangat berharga di mata Tuhan. Apapun yang persatuan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun yang persatuan Allah tidak boleh diceraikan. Maksud sini bukannya suami istri, tapi apapun yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, termasuk anak-anak. Jangan pernah biarkan anak-anak hancur lepas dari kendali. Apa yang dipersatukan Allah jangan pernah diceraikan. Jadi kalau papa gagal di keluarga, kamu sedang menghancurkan kejiwaan anak. Bentuk tidak sama tetapi saling melengkapi atau serasi. Tidak pernah ganti posisi namun saling melengkapi. Suami tetap suami, istri kerjakan dirimu sebagai seorang istri. Jangan istri jadi suami, jangan suami jadi istri. Saling melengkapilah posisinya masing-masing. Sederajat namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak pernah ganti pasangan walaupun sudah usang dan karena dimakan usia. Bila yang satu hilang,
yang lain tidak memiliki arti. Saat berjalan tidak pernah kompak, satu di depan, satu di belakang, tapi hanya tujuannya sama. Tidak pernah saling merendahkan, menendang dan saling injak. Ya, apalagi depan anak, jangan sampai kita saling menendang atau saling menginjak. Jangan coba ya, ini suami ini istri. Kalaupun suami tidak benar, jangan coba-coba untuk begini. Tapi naikkan doa ke atas. Maka yang atas akan turun ke suami. Supaya kamu terlindungi, aman, disayangi, itu anugerah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Koden. PKS Dan LPKS. Saya Koden. Foto bareng Koden. Ini. Saya foto bareng. Liuk lilinnya sekarang juga. Sekarang. Dia pasti sampai kamu. Nanti dia sekarang jadi anakku, jangan dikomentar. Oh iya. Liuk lilinnya sekarang. Lagi umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Rencana ya? Tuhan Allah Bapa kami ucapkan terima kasih atas persekutuan hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan di dalam semua kelemahan kami, kekurangan kami. Kau sempurnakan hari demi hari. Terima kasih telah kirim hambanya Koden untuk memberkati kami sekalian, dan kami boleh dipuaskan secara rohani, bertahan dengan baik. Berkati dan kuasa hidup kami Tuhan. Kami yakin jika kami ada di dalam Engkau, kami makin akan berbuah Tuhan, dan sesuai dengan rencana yang Kau canangkan dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah LPKS ini berkembang Tuhan untuk kemuliaan-Mu, dari Engkau untuk Engkau, kepadamu Tuhan. Semuanya kami serahkan. Lengkapi setiap hidup kami, biarlah sampai pada akhirnya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kuduskanlah kami Tuhan, pakailah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.
Selamat jalan, Tuhan memberkati. Amin. 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 Itu loh, di pasar. Oh iya. Dadah. Dadah. Oke, sip, hati-hati ya. Ya, oke, hati-hati ya. Are you talking about phone and TikTok? Rombongan terakhir, habis gini mau OTW Surabaya.